Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1364 banding 1364. Heh, sepertinya kamu hanya tahu sedikit, tapi itu tidak cukup untuk dihitung. Xie Jingyi sengaja bertele-tele. Berdoalah, kata Ye Yuan. Ye Yuan tahu bahwa 3 rintangan tes adalah Heaven's Might, Earth Carnage, Illumination, dan dia juga tahu bahwa setiap pos pemeriksaan memusnahkan banyak orang. Tetapi untuk spesifikasinya, dia tidak tahu. Terlepas dari apakah itu Xiao Feng atau Yang Rui, mereka semua sengaja atau tidak sengaja menghindari topik ini. Ye Yuan tahu motif mereka, jadi dia juga tidak memaksanya. Setiap ujian masuk mempengaruhi puluhan juta orang, bagaimana cara mengevaluasi? Rintangan pertama ini, Heaven's Might, digunakan untuk menggosok orang. Babak ini akan menghilangkan sebagian besar orang. Mereka yang mampu melewatinya semuanya jenius di antara para jenius. Petik 2. Sebenarnya, mereka yang memiliki kualifikasi untuk datang dan mengambil bagian dalam ujian masuk ini awalnya bisa disebut jenius. Tapi Heaven's Might babak ini, tujuannya adalah untuk menghapus sebagian besar jenius. Hati Ye Yuan bergerak, dan dia bertanya, kira-kira sudah berapa banyak? Lemak kecil itu tersenyum pahit dan berkata, lebih dari 90%. Pada dasarnya, setelah babak ini selesai, hanya yang luar biasa di antara penyelesaian Groto Mendalam dan Groto Mendalam tahap akhir akan ditinggalkan. Sisanya pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk lewat. Petik 2. Tapi Ye Yuan sangat terkejut ketika dia mendengar. Dia juga tidak menyangka bahwa rintangan pertama ini akan sangat brutal. Tidak heran lemak kecil ini mengatakan bahwa dia dan Ye Yuan semua ada di sini sebagai tambahan. Seperti ini ya, lalu, sebenarnya, kamu sudah menyerah. Terkejut hanya terkejut, tapi Ye Yuan tidak memiliki banyak perubahan dalam penampilan. Rintangan pertama ini, ia masih memiliki kepercayaan diri dalam melewati. Nama rintangan ini adalah Heaven's Might. Sebenarnya, itu menggerogoti kemauan. Itu mirip dengan paksaan ranah kultivasi tetapi juga agak berbeda. Tapi tes semacam ini hanyalah permainan anak-anak di depannya. Ibu kota Wumeng ini, tidak peduli seberapa dahsyatnya kehendak gerusan, juga tidak mungkin melampaui alam dewa suci. Ye Yuan yang memurnikan gunung leser Heaven Span, melupakan alam dewa surgawi yang sangat kecil, bahkan kehendak dewa sejati bisa melupakan membuatnya goyah sedikitpun. Disinilah kepercayaan dirinya berada. Kecuali, Ye Yuan tidak berencana menggunakan kehendak gunung leser Heaven Span. Dia akan menggunakan keinginannya sendiri untuk melawan. Jika dia serius tidak bisa mengimbangi lagi, dia akan menipu. Tetapi dia tahu bahwa jika dia menyerah pada babak ini, maka benar-benar tidak ada harapan lagi. Ye Yuan merasa bahwa lemak kecil yang ramah ini agak menarik, itu sebabnya dia menanyakan hal ini. Aku tentu saja tidak ingin menyerah. Tapi kekuatanku hanya sedikit lebih kuat dari milikmu, tidak ada harapan, kata si kecil berlemak itu dengan agak putus asa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mungkinkah surga putaran ini terkait dengan dunia, tetapi juga tidak mutlak. Jika orang-orang di jalur perang tidak memiliki tekad untuk mati, sulit untuk mencapai sesuatu yang hebat. Saya pikir ini adalah niat asli dari Akademi Wumeng yang menyiapkan babak ini, kan? Sebagian besar orang takut mati dan tidak berani bersaing dengan surga, itulah sebabnya mereka dihilangkan. Tetapi pada kenyataannya, babak ini dinamai Heaven's Might, itu bukan Heaven's Might. Petik 2. Xie Jingyi menatap Ye Yuan dengan heran, ekspresi sinis di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia tidak mengharapkan Ye Yuan untuk benar-benar mengucapkan kata-kata ini dari mulutnya. Pemuda ini yang wilayahnya bahkan lebih rendah dari sebenarnya memiliki wawasan seperti itu. Apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak bisa menyerah. Saya ingin memberitahu Siuer saya bahwa lelaki itu adalah lelaki yang memiliki semangat gigih. Xie Jingyi berkata dengan kesungguhan yang langka. Hanya saja alasan ini membuat Ye Yuan bingung apakah menangis atau tertawa. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan ke peron di depan plaza dan berkata dengan suara yang jelas, diam. Suara itu mirip dengan bunyi guntur, membuat jutaan orang di alun-alun mendengar dengan jelas. Babak pertama, Heaven's Might, akan segera dimulai. Babak ini menguji martial Dao Anda. Jika ada yang tidak bisa bertahan di bawah Heaven's Might, Anda hanya perlu menghancurkan tablet kayu di tangan Anda, dan akan dipindahkan. Tentu saja, dengan begitu, tes Anda juga akan gagal. Anda akan langsung dihilangkan. Heaven's Might akan bertahan selama 30 hari tanpa henti. Selanjutnya, itu akan menjadi lebih dan lebih kuat.
Saya akan menyingkirkan ketidaknyamanan terlebih dahulu, jika seseorang menemukan ada sesuatu yang salah, lebih baik cepat-cepat dan hancurkan tablet kayu. Kalau tidak, akan ada kematian. Petik 2. Kata-kata pria tua itu mirip dengan palu godam, menghancurkan semua orang sampai mereka tidak bisa bernapas. Terutama beberapa kata terakhir, itu membuat orang lebih takut dalam hati mereka. Penggerusan tekad ini akan menjadi semakin mengerikan menjelang beberapa hari terakhir. Begitu seseorang tidak tahan tekanan berat, mereka akan kewalahan dan terbunuh oleh keinginan kuat. Oleh karena itu, kata-kata pria tua itu tidak melebih-lebihkan hal-hal untuk meningkatkan alarm. Sekuat Dewa Realem Dewa, memusnahkan seniman bela diri tingkat rendah dengan kemauan marsial Dao semudah membalik tangan seseorang. Sekarang, surga mulai. Saat suara lelaki tua itu jatuh, kekuatan tekad yang mirip air mancur hancur menuju semua seniman bela diri di alun-alun. Perasaan semacam itu seperti menghadapi gerusan air terjun. Namun, air terjun awal ini tidak terlalu kuat. Terlepas dari orang-orang yang wilayahnya terlalu rendah sehingga agak sulit untuk ditangani, yang lain semuanya sangat santai. Hanya saja penggerusan ini berlangsung terus-menerus dan tidak hanya sementara. Persis seperti orang yang membawa sekantong barang, pada awalnya, mungkin tidak terasa berat. Namun seiring dengan bertambahnya waktu, Anda akan merasa semakin berat. Hanya 1 jam berlalu, dan seseorang tidak bisa bertahan lagi. Satu-satunya ambang untuk ujian masuk adalah usia kerangka 200 tahun. Oleh karena itu, bagian yang sangat besar di alun-alun semua adalah seniman bela diri Grotto mendalam tahap awal. Beberapa orang baru berusia beberapa dekade. Mereka hanya datang untuk mencoba keberuntungan mereka atau mengalaminya sedikit. Orang-orang ini masih memiliki kesempatan kedua untuk mengikuti ujian masuk. 100 tahun kemudian, kekuatan mereka secara alami akan meningkat lebih lanjut. Puhwark, di alun-alun, ada orang yang memuntahkan darah tanpa henti, dan kemudian langsung diangkut keluar dari ruang ini. Ye Yuan duduk di kursi lotus, memegang teguh. Pengikatan tekad sebanyak ini tidak layak disebut kepadanya. Bahkan jika dia tidak meminjam gunung Heavenspan kecil, Ye Yuan juga sangat percaya diri. Sepanjang jalan, Ye Yuan telah mengalami terlalu banyak hal. Percobaan hidup dan mati sudah tidak tahu berapa kali. Mengabaikan jalan menentang surga di dunia Immortal Grove, hanya pertemuan di dalam badai spasial bukanlah apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Kemauan marsial Dao-nya sudah lama perusahaan seperti batu. Yang disebut Heaven's Might ini hanya menargetkan seniman bela diri Realem Grotto mendalam. Itu tidak mungkin untuk menjadi sangat kuat. Itu hanya untuk seniman bela diri Realem mendalam Grotto, itu agak kuat. Ye Yuan memeriksa dirinya sendiri, pada aspek ini, dia tidak kalah dengan orang-orang yang disebut jenius. Waktu 1 hari berlalu dalam sekejap. Saat jam hari kedua tiba, gelombang kemauan yang bahkan lebih kuat dari kemarin tiba-tiba turun. Di bawah pengaruh gelombang kemauan ini, sebuah petak besar segera jatuh. Satu demi satu sosok menghilang di alun-alun berturut-turut. Namun, ini hanya permainan anak-anak. Penghapusan skala besar benar-benar muncul pada hari kelima dan hari keenam. Hanya pada hari kelima saja, 200.000 orang diangkut keluar. Orang-orang yang tersisa, wajah mereka semua tidak lagi santai seperti sebelumnya. Ketika mencapai hari keenam, manik-manik keringat halus sudah merembes ke kepala Xie Jingyi yang sedikit berlemak. Seperti yang dia harapkan, dia bisa bertahan paling lama hanya 5 atau 6 hari. Pikirkan tentang Xiuermu, pikirkan mengapa kamu ingin menjadi kuat. Karena kamu punya alasan untuk menjadi kuat, mengapa menyerah di tengah jalan. Petik 2. Tepat pada saat ini, sebuah suara mencapai telinga Xie Jingyi. Dia melihatnya, itu suara Ye Yuan. Suara Ye Yuan ini mirip dengan gemuruh guntur, mencerahkan yang muram, membiarkan pikiran Xie Jingyi tegang sekaligus. Sosok cantik Xiuer terus muncul dalam benaknya. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Previous. Bab 1365, The Little Fatty. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Begitu seseorang akan mencapai batasnya, menjadi sangat sulit untuk mengumpulkan konsentrasi seseorang. Sebelumnya, tekad Xie Jingyi sudah agak kacau di bawah gerusan Heaven's Might. Bagaimana dia masih ingat apa itu Siu? Kata-kata Ye Yuan seperti drum malam dan bel pagi di sebuah biara, mengejutkan Xie Jingyi terjaga. Scoring willpower seperti berlari. Setelah melewati periode batas yang paling tak tertahankan, Anda akan menemukan bahwa Anda menjadi sangat mampu berlari. Namun,
Di bawah tekanan berat seperti itu, Xie Jingyi tidak berani bertindak gegabah. Dia memfokuskan pikirannya, terus memegang teguh imannya dalam pikirannya, dan benar-benar bertahan begitu saja. Hanya saja dia diam-diam sangat terkejut di dalam hatinya, Ye Yuan sebenarnya bisa bertahan sampai sekarang. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan telah dieliminasi sejak lama. Bagaimanapun, kata-kata terdengar bagus tetapi tidak mewakili bahwa seseorang benar-benar memiliki kekuatan itu. Tetapi tidak hanya bertahan sampai sekarang, dia benar-benar memiliki kekuatan sisa untuk berbicara dan mengingatkannya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kehancuran kekuatan ini tidak ada artinya bagi Ye Yuan. Apakah orang ini benar-benar groto mendalam? Meskipun kemauan marsial Dao tidak memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan ranah kultivasi, secara umum, itu semua tentang ranah kultivasi seseorang yang lebih tinggi, semakin kuat kemauan marsial Dao. Ujian masuk di masa lalu, bukan karena tidak ada groto mendalam tahap tengah yang melewati babak pertama, tetapi mereka seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Lebih sering daripada tidak, bisa menghasilkan 1 dalam 1000 tahun sudah cukup bagus. Xie Jingyi tidak berani berpikir terlalu banyak. Gosok tekad menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia tidak punya waktu ekstra untuk memikirkan ini. Di peron, kedua lelaki tua yang memimpin ujian saat ini sedang membicarakan sesuatu. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tuan Kota, yang mulia, baik. Setiap sesi, meminta orang-orang groto mendalam tahap awal dan tahap menengah ini untuk membuat angka sama sekali tidak ada artinya. Petik 2. Tidak persis begitu, begitu seniman bela diri tingkat rendah mampu menahan kemauan marsial Dao ini, prestasi masa depan mereka benar-benar tidak akan berada di bawah Anda dan saya. Mereka bahkan mungkin dapat mencapai City Lord ketinggian seperti itu. Meskipun begitu, demi para pemain pendukung ini, kita harus mengeluarkan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya setiap kali. Apakah itu benar-benar layak? Petik 2. Penguasa kota, yang mulia, merasa itu layak, maka itu layak. Berpikir banyak untuk apa? Petik 2. Mereka sudah lama terbiasa melihat para jenius. Seniman bela diri mendalam groto tahap awal dan menengah ini, mereka benar-benar menengadah. Meskipun groto tahap awal dan tahap menengah mendapat orang yang berhasil, potensi mereka sangat besar, itu juga hanya sekadar potensi. Mereka yang benar-benar dapat menyadari potensi mereka adalah minoritas. Waktu berlalu hari demi hari, orang-orang di alun-alun semakin sedikit. Namun, kecepatan eliminasi juga menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Mereka yang mampu melewati beberapa hari pertama adalah semua orang dengan tekad yang kuat. Ingin membuat mereka menyerah sangat sulit. ARGH. Tiba-tiba, orang lain tidak tahan di alun-alun dan berteriak dengan tragis. Hanya saja yang ini agak berbeda dari mereka yang muntah darah sebelumnya. Teriakan itu terdengar sangat mengerikan, lalu mulut orang itu memuntahkan darah segar tanpa henti. Akhirnya, napas berhenti. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang dari awal hingga akhir. Para seniman bela diri yang sudah pada titik kritis tidak bisa lagi menahan pada saat ini juga, menghancurkan tablet kayu satu demi satu. Sejumlah besar orang dihilangkan. Heaven's Might babak ini tidak mengisolasi panca indera. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar dapat dilihat dan didengar. Mereka akhirnya menemukan bahwa lelaki tua itu tidak bercanda, orang akan benar-benar mati. Saat ini, sudah hari ke-23. Semangat Little Fatih sudah hampir runtuh. Mendengar kecelakaan yang tak terduga ini, tablet kayunya tanpa sadar sudah dipegang di tangannya, akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Tidak bisa lagi, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Kalau terus begini, aku akan seperti dia. Mampu bertahan sampai sekarang, aku sudah mencoba yang terbaik. Petik 2. Kalimat ini terus bergema di pikiran Little Fatih. Mau menyerah di sini. Apakah Anda menemukan alasan untuk diri sendiri, merasa sudah sangat mengesankan untuk dapat bertahan sampai sekarang? Hanya 7 hari tersisa, jika Anda seorang pria, lewati. Atau, apakah Anda sesuai dengan nama Anda, dan harus menjadi wanita? Petik 2. Tepat ketika Xie Jingyi hendak menghancurkan tablet kayu, suara Ye Yuan terdengar sekali lagi. Lemak kecil terkejut lagi dan berteriak, "Pamanmu. Kamu wanita itu." Saya, Xie Jingyi, adalah pria yang terhormat dan tak kenal takut. Bukankah hanya 7 hari? Ayahmu pasti akan bertahan untuk melihatmu. Ah Siu, kamu menonton, laki-laki kamu adalah yang paling mengesankan. Petik 2. Raungan Little Fatih muncul terutama di kisi-kisi di plaza. Semua orang memberikan perhatian penuh untuk menolak gerusan tekad. Dipukul oleh teriakan kocaknya,
beberapa seniman bela diri yang sudah mencapai titik kritis segera tidak bisa menahan lagi, menghancurkan tablet kayu satu persatu, dan menghilang. Bahkan Ye Yuan hampir tidak bisa bertahan lagi juga. Untungnya, dia masih memiliki sisa kekuatan saat ini dan tidak sampai runtuh. Tapi teriakan Xie Jingyi mengejutkan kedua lelaki tua di peron. Si kecil gendut yang berteriak tadi sepertinya baru saja memasuki tahap akhir mendalam groto mendalam. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar dapat bertahan sampai sekarang. Petik 2. Itu tidak benar. Apa yang salah? Dia memang groto mendalam tahap akhir. Petik 2. Aku tidak membicarakannya. Lihat anak itu di sampingnya. Petik 2. Groto tingkat menengah mendalam. Penglihatan saya tidak gagal, bukan? Groto mendalam-mendalam sebenarnya bertahan sampai sekarang. Petik 2. Bukan hanya itu. Soalnya, ekspresinya sangat tenang. Seolah-olah gerusan tekad ini tidak berpengaruh banyak pada dirinya. Petik 2. Ini benar-benar melihat hantu. Di masa lalu, bahkan jika ada Groto profound tingkat menengah bertahan sampai sekarang, juga tidak mungkin untuk begitu tenang seperti dia. Petik 2. Juga, apakah kamu memperhatikannya? Sudah tidak banyak orang di dekat mereka berdua. Baru saja, lemak kecil itu sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Mungkinkah bocah di sampingnya yang dengan sengaja memicu semangat juangnya? Petik 2. Karena itu, kedua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat ekspresi kaget dari mata pihak lain. Groto mendalam-mendalam sebenarnya masih memiliki kekuatan cadangan untuk pergi memicu semangat juang orang lain ketika pada 23 hari. Kekuatan tekad ini benar-benar menakutkan. Awalnya, masih ada beberapa puluh ribu orang di alun-alun. Kedua pria tua itu tidak akan memperhatikan Ye Yuan dan Xie Jingyi. Tapi sekarang, karena teriakan Little Fatty, itu berhasil menarik perhatian semua orang. Bukan hanya mereka, orang-orang Akademi Wu Meng yang menyelenggarakan penilaian kali ini semua memperhatikan Little Fatty. Tiba-tiba, tatapan siswa yang mengeluarkan token kepada Ye Yuan berbalik niat, menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Ada apa, Jiang Chen? Terkejut dengan harta hidup itu. Tapi sedikit kekuatan ini bisa bertahan sampai sekarang, itu memang tidak mudah. Petik 2. Masih ada siswa lain di sampingnya. Melihat penampilan Jiang Chen, siswa tidak tahan untuk mengolok-oloknya. Kedua orang ini sama-sama mahasiswa pengadilan dalam. Satu disebut Jiang Chen, dan yang lainnya disebut Song Fang, keduanya adalah pakar kambumi. Jiang Chen menatapnya sekilas dan berkata, Groto mendalam tahap akhir bisa bertahan sampai sekarang bukanlah sesuatu yang aneh. Tapi Groto mendalam-mendalam bertahan sampai sekarang memberi orang kejutan. Anda melihat anak di sampingnya. Akulah yang memberinya tablet kayu. Saat itu, dia masih memanggil saya kakak magang seniornya dan dihina oleh saya. Saya tidak berharap bahwa dia benar-benar bertahan sampai sekarang. Petik 2. Song Fang awalnya masih belum menyadarinya. Mendengar dia berkata begitu, dia tidak bisa menahan kaget juga. Aku tidak berharap bahwa kamu juga memiliki waktu di mana kamu membuat kesalahan penilaian. Melihat penampilannya, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Heaven's Might putaran ini mungkin tidak bisa membuatnya bingung. Hanya saja saya tidak tahu berapa banyak poin yang bisa dia menangkan, kata Song Fang sambil tertawa. Bab 1366 banding 1366. 30 hari sudah habis. Mereka yang menyerah tantangan, keluar dari barisan. Mereka yang terus menantang, tetap di tempat. Mulai dari sekarang, setiap hari Anda bertahan, Anda akan mendapatkan 5 poin akademi, tanpa batas tertinggi. Petik 2. Kata-kata pria tua itu seperti pengampunan, membiarkan orang-orang yang bertahan menghela napas panjang lega. Lemak kecil langsung melompat, melambaikan tangannya dan menginjak kakinya dengan gembira, tertawa liar. Hahaha, tidak menyangka aku, Xie Jingyi, benar-benar berhasil. Aku benar-benar berhasil. Petik 2. Alis lelaki tua itu berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin, mereka yang melewati putaran tidak membuat banyak suara. Kalau tidak, mereka akan dikeluarkan dari ujian. Petik 2. Xie Jingyi segera seperti bola kempes, melangkah keluar dari area yang ditunjuk dengan sangat hati-hati. Hanya 30 hari ke bawah, lebih dari 1 juta seniman bela diri sebenarnya hanya tersisa dengan beberapa ribu orang. Tingkat eliminasi ini bisa dinilai mengerikan. Setelah pengumuman lelaki tua itu, sebagian besar orang semua berhenti menantang. Bagi sebagian besar orang, tekad mereka sudah lama mencapai batas dan bisa runtuh kapan saja. Melanjutkan tantangan,
Risikonya terlalu besar. Dengan kepergian ini, alun-alun besar segera menjadi sangat kosong. Sebuah plaza besar hanya tersisa dengan 4 hingga 500 orang. Bocah mendalam groto tingkat menengah itu benar-benar berhasil. Hanya saja, tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Petik 2. Setelah 30 hari, kekuatan gerusan tekad akan meningkat beberapa kali lipat. Groto mendalam tingkat menengah, rekor terbaik Wumeng Academy juga hanya 50 poin. Kurasa sudah hampir 3 hari di sana untuk bocah ini. Petik 2. Standar ini sudah cukup banyak. Hanya tidak tahu bagaimana nomor 1 Heaven Smite akan menjadi. Petik 2. Itu sulit dikatakan. Keluarga Qin Shao, keluarga Su Yu Chang, keluarga Xiang Zuang, keluarga Wu, serta beberapa murid daerah utama, semuanya memiliki harapan. Kekuatan mereka harus hampir berpasangan, itu akan tergantung pada kekuatan tekad siapa yang lebih kuat. Petik 2. Kedua lelaki tua itu mendiskusikan kompetisi berikut. Mulai dari sekarang, itu adalah perjuangan nyata. Poin yang diperoleh mulai dari sekarang bisa diakumulasikan dan dibawa ke akademi. Lebih penting lagi, jumlah poin menentukan siapa pemilik anjing teratas pada akhirnya. Ledakan. Kekuatan tekad yang agung turun dari langit. Melihat adegan ini, wajah orang-orang yang mundur dari alun-alun semua berubah drastis. Mereka diam-diam bersukacita karena berhenti. Kalau tidak, tekanan semacam ini, bagaimana mereka bisa menahannya? Tekanan saat ini secara langsung 2 kali lebih kuat dari sekarang. Bahkan Ye Yuan juga merasakan tekanan di sekujur tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Pada hari kedua, gelombang kemauan ini langsung berlipat ganda di atas fondasi asli. Satu jenius demi satu jatuh dalam suksesi. Masing-masing dari mereka sangat menyesal dan marah. Tetapi orang-orang ini tidak dipindahkan. Mereka terus menonton pertarungan di ruang tunggu. Pada hari ketiga, kemauan kerasnya berlipat ganda lagi. Tingkat superimposisi ini membuat tekanan semua orang di alun-alun melambung. Manik-manik keringat halus merembes ke dahi Ye Yuan. Dia akhirnya mulai merasa kewalahan. Melihat adegan ini, buku-buku jari Xie Jingyi retak, dan dia berpikir, ayo, Ye Yuan. Ketika Anda lulus ujian, bro ini pasti akan mengundang Anda untuk minum. Dia tahu bahwa baginya untuk dapat melewati babak pertama ini, itu sepenuhnya karena dorongan dan bantuan Ye Yuan. Tanpa Ye Yuan, dia hanya bisa bertahan paling lama 5 atau 6 hari. Sekarang, dia benar-benar melewati mukjizat. Bahkan jika dia tersingkir di belakang, itu juga cukup untuk membuat benda-benda tua itu diam ketika dia kembali ke keluarga. Tekad kuat 2 kali lipat setiap hari dibandingkan dengan hari sebelumnya. Mengumpulkan seperti ini, itu akan menjadi lebih dan lebih menakutkan. Hanya saja, yang membuat kedua lelaki tua itu kaget adalah Ye Yuan benar-benar melampaui harapannya dan bertahan hingga hari kelima. Ye Yuan saat ini sudah basah kuyup di seluruh. Dia jelas sudah hampir mencapai batasnya. Anak ini sebenarnya bisa bertahan sampai sekarang. Meskipun wilayahnya tidak tinggi, tekadnya sangat kuat. Petik 2. Iya, Grotto Profound tahap menengah yang mampu bertahan hingga hari kelima sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Tapi sepertinya dia sudah mencapai batasnya. Dia mungkin tidak bisa melewati besok. Petik 2. Pihak lain juga merasakan hal yang sama. Dengan keadaan Ye Yuan saat ini, kemauan keras besok akan berlipat ganda, tidak mungkin dia bisa bertahan. Ledakan. Saat hari ke-6 tiba, kemauan kuat yang mirip dengan Gunung Tai hancur, menekan Ye Yuan sampai dadanya terasa sesak, hampir memuntahkan seteguk darah. Jika katakanlah kekuatan tekad hari pertama hanyalah air terjun setinggi 100 kaki yang dibentuk oleh aliran kecil, maka kekuatan tekad saat ini adalah air terjun 100.000 kaki. Energi gerusan itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Jiang Chen telah memperhatikan Ye Yuan selama ini. Melihat ini, dia berkata kepada Song Fang, aku benar-benar tidak berharap bahwa dia benar-benar bisa bertahan sampai hari ke-36. Song Fang tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah ingat, kamu juga baru bertahan 40 hari saat itu. Tapi kau sudah menyelesaikan Grand Grotto mendalam pada saat itu. Petik 2. Jiang Chen mengangguk dan berkata, iya. Karenanya, potensi anak ini mungkin jauh lebih besar dari potensi saya. Petik 2. Song Fang berkata, belum tentu benar juga. Kemauan marsial Dao hanyalah satu aspek. Tidak melewati 2 putaran lainnya, itu masih sia-sia. Petik 2. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, hari ke-36 akan berlalu. Tapi Ye Yuan tidak jatuh pada hari ke-36 seperti yang semua orang bayangkan.
Dia melewati. Lalu, hari ke-37, hari ke-38, hari ke-39, hari ke-40. Setiap hari yang berlalu, keheranan di hati setiap orang bertambah kuat. Ye Yuan seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setiap kali orang berpikir bahwa dia akan runtuh, dia akan meluruskan punggungnya lagi dan berhasil melewatinya. Sekarang, hanya ada 20 orang yang tersisa di seluruh plaza. 20 orang ini, terlepas dari Ye Yuan, semuanya groto mendalam. Tidak ada groto mendalam tahap akhir tunggal. Bocah ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah dia tidak takut dibunuh langsung oleh Heaven's Might? Kata salah seorang lelaki tua dengan syok yang luar biasa. Dia sudah terikat dengan rekor tertinggi Groto Profound tingkat menengah. Jika ini terus berlanjut, dia tidak berani membayangkan. Pada saat ini, sudah tidak ada yang memperhatikan yang lain. Pandangan semua orang terfokus pada Ye Yuan. Mereka semua ingin melihat kapan kecoa yang tak bisa dibunuh ini akan jatuh. Hari ke-41, Ye Yuan berhasil menembus rekor tertinggi Groto Profound tingkat menengah tanpa kejutan. Lalu, hari ke-42, hari ke-43, hari ke-48. Wark. Tekad hari ke-48 tiba-tiba turun. Ye Yuan akhirnya tidak tahan dan memuntahkan seteguk darah. Lalu, Ye Yuan perlahan berdiri dari kursi lotus, seluruh orangnya tampak putus asa dan lembam. Termasuk kedua lelaki tua itu, semua orang menghela napas panjang dengan lega. Akhirnya berakhir. Tidak tahu mengapa, semua orang sebenarnya memiliki perasaan yang sama seperti dibebaskan dari beban berat. Heh, bro, kamu benar-benar terlalu ganas. Jika kamu bertahan selama 2 hari lagi, rahangku akan jatuh. Petik 2. Ketika Ye Yuan datang ke ruang tunggu, Xie Jingyi segera bergegas memberi Ye Yuan pukulan, lalu memeluk Ye Yuan dan mulai memuji dengan gila. Pada saat ini, masih ada 3 orang yang tersisa di alun-alun. Babak pertama ini, Ye Yuan menyimpulkan dengan hasil dari tempat keempat, memperoleh 90 poin. Bab 1367, Pembantaian Bumi. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Merasakan tatapan yang dilontarkan oleh beberapa ribu orang, Ye Yuan menerimanya dengan tenang. Bersaing dalam kemauan martial Dao adalah keahliannya. Memperoleh hasil ini tidak melebihi harapannya. Pada kenyataannya, jika dia mau, dia bisa terus duduk di kursi lotus. Tentu saja, bahkan jika dia tidak memanfaatkan kekuatan gunung leser Heavenspan, itu juga sudah cukup untuk membakar dunia. Dia secara paksa meningkatkan rekor Groto Profound tahap menengah sebanyak 8 hari. Orang harus tahu bahwa walaupun itu hanya 8 hari yang singkat, intensitas kemauan bertambah banyak 8 kali lipat. Selain itu, bahkan dibangun di atas fondasi hari ke-40. Meskipun kedua lelaki tua di peron itu terkejut, mereka juga tidak terlalu banyak berekspresi. Setelah semua, hanya dengan melewati 3 putaran seseorang dapat dianggap sebagai murid resmi Akademi Wumeng. Tidak peduli seberapa bagus hasil putaran pertama, tidak melewati pada akhirnya, itu juga tidak ada gunanya. Saya tidak berharap bahwa Jia Chong orang ini benar-benar sangat tangguh, menurunkan 2 dari Wumeng Four Young Masters. Xie Jingyi memandang ke alun-alun, wajahnya memiliki keburukan yang jarang terlihat. Ye Yuan agak terkejut ketika dia berkata, yang itu mengenakan jubah berwarna biru. Xie Jingyi mengangguk dan berkata, dia jenius nomor kota Brilliant Peace kami, dan juga saingan cintaku. Saya tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi saya tidak berharap bahwa dia sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Berbicara sampai di sini, Little Fatty tidak bisa membantu menjadi agak sedih. Kegembiraan karena berhasil menyelesaikan putaran sudah digantikan oleh dekadensi. Melihat Xie Jingyi seperti ini, Ye Yuan juga tidak bisa menahan rasa ingin tahu orang seperti apa yang Ah Siu bicarakan, untuk benar-benar dapat memindahkan jenius nomor 1 Brilliant Peace City. Tapi membandingkan Xie Jingyi dengan Jia Chong, perbedaan itu memang tidak kecil. Babak pertama ini, dia, Ye Yuan, hanyalah kasus khusus. Dalam keadaan normal, semakin lama bertahan, semakin besar potensinya, semakin kuat kekuatannya. Ye Yuan menepuk bahu Xie Jingyi dan berkata sambil tersenyum, potensi Anda mungkin tidak kurang dari itu. Dari hari ke-6 hingga hari ke-30, apakah Anda berani membayangkannya sebelumnya? Karena itu, tidak ada yang mustahil. Tergantung pada apakah Anda berani melakukannya atau tidak. Tapi, jika Anda tersingkir, Anda hanya bisa memudar ke kerumunan, perbedaan dengan Jia Chong semakin besar. Kalau begitu, Ah Siumu mungkin akan semakin jauh darimu. Petik 2. Seluruh tubuh Xie Jingyi gemetar,
sepertinya menderita beberapaan luar biasa. Meringis, dia berkata, saudaraku, mari kita bersatu untuk 2 putaran di belakang, dan berusaha untuk keduanya masuk Akademi Wumeng. Kita akan membiarkan mereka yang memandang rendah kita sampah melihat bahwa pemula juga dapat melakukan serangan balik. Petik 2. Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu. Masalah joker orang ini memang tidak bisa diperbaiki. Akhirnya, babak pertama, Qin Shao menempati peringkat pertama dengan hasil 53 hari, memperoleh 115 poin. Su Yuchang mengambil tempat kedua dengan 51 hari, memperoleh 105 poin. Jia Chong berada di peringkat ketiga, memperoleh 100 poin dengan hasil 50 hari. Di peron, seorang lelaki tua membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan berkata, kalian semua bisa melewati babak pertama, itu sudah cukup untuk membuktikan keunggulanmu dan juga cukup untuk membuktikan resolusi hati marsial Dao kamu. Namun, Akademi Wumeng hanya merekrut siswa yang paling berprestasi. Babak pertama hanyalah pemanasan. Yang lebih sulit adalah putaran kedua dan ketiga. Petik 2. Pria tua itu melirik semua orang dan perlahan berkata, segera, mulailah babak kedua, Earth Carnage. Saat suara pria tua itu memudar, pemandangan alun-alun besar ini tiba-tiba berubah. Awalnya, jutaan kursi lotus menghilang, hanya menyisakan beberapa ribu kursi lotus. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengklik lidah mereka. Sekarang, kalian semua memilih kursi lotus untuk duduk sesuka hati. Babak kedua, Earth Carnage, sama saja untuk Anda masing-masing. Formasi arai yang diaktifkan, Anda semua akan memasuki ruang kesadaran. Pada saat itu, semua kekuatan Anda akan secara otomatis dikompensasi menjadi penyelesaian groto mendalam. Kalian akan menghadapi serangan 50 gelombang binatang suci. Binatang surgawi ini akan menjadi gelombang demi gelombang yang lebih kuat. Mampu melewati 20 gelombang dianggap lulus tes. Sebelum 20 gelombang, jika Anda mati di dalam ruang kesadaran, Anda semua akan diangkut keluar, gagal dalam ujian. Setiap putaran tambahan Anda bertahan hidup, poin Anda akan meningkat sebesar 10. Kata lelaki tua itu dengan suara yang jelas. Mendengar kata-kata ini, semua orang tidak mengungkapkan banyak kejutan. Jelas, semua orang jelas tentang isi tes. Sebaliknya, untuk Ye Yuan, ini masih pertama kalinya dia mendengar konten spesifik dari putaran kedua ini. Untuk sesaat, dia merasa itu agak baru. Secara otomatis mengkompensasi bidang kultivasi, ini tampak sangat adil. Tapi sangat jelas, level ini tidak mudah dilewati. Apa level ini diuji adalah kekuatan tempur sejati seorang seniman bela diri, tanpa jejak penipuan. Ayo, aku tidak ingin melihatmu diangkut saat aku keluar. Ye Yuan berkata kepada Xie Jingyi sambil tersenyum. Oh, kaulah yang akan diangkut keluar. Saya orang yang akan menikah dengan Ah Siu, bagaimana mungkin saya bisa kehilangan? Xie Jingyi balas. Begitu dia duduk, Ye Yuan merasa seperti kesadarannya sedang diambil dari sesuatu. Ketika dia muncul lagi, itu sudah di dalam ruang kosong. Ini adalah ruang kesadaran. Tidak ada sama sekali. Ye Yuan menemukan bahwa kerajaannya benar-benar menjadi penyelesaian besar groto mendalam. Ini. Ye Yuan memutar esensi surgawi sedikit dan menemukan dengan kecewa bahwa kecepatan konsumsi esensi surgawi berbeda dari situasi aktualnya. Sepertinya tidak ada cara untuk menipu, kata Ye Yuan sambil tersenyum pahit. Mempertimbangkan ranah Ye Yuan yang sebenarnya, esensi surgawinya tak tertandingi. Melepaskan teknik bela diri skala besar, konsumsi esensi surgawi juga tidak akan terlalu bagus. Di bawah pengaruh gelombang demi gelombang ini, ketebalan esensi surgawi sangat berguna. Tapi sayangnya, dia hanya gumpalan kesadaran saat ini. Badan ini dikonfigurasikan oleh Grand Array dan bukan dirinya sendiri. Dia tidak dapat mengubahnya juga. Untungnya, suara Dewa Naga masih bisa digunakan. Tapi itu hanya bisa digunakan pada saat yang genting. Petik 2. Suara Dewa Naga dirilis dengan kekuatan tubuh berdaging. Meskipun tubuh ini tidak sebagus tubuh berdaging Ye Yuan, masih bisa melepaskan suara Dewa Naga. Kecuali, dia merasakannya sedikit bahwa suara Dewa Naga hanya bisa melepaskan sekitar 10 napas waktu. Ini adalah kartu truf terakhirnya dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Sekarang, silakan pilih senjatamu. Pada saat ini, suara halus terdengar. Ye Yuan berkata, aku memilih pedang. Lampu menyala. Tangan Ye Yuan memiliki pedang yang muncul tiba-tiba. Itu sebenarnya adalah artefak surgawi roh. Sepertinya tes ini sangat adil. Titik awal semua orang identik. Itu akan tergantung pada pemahaman dan kemauan kekuatan bela diri individu.
Ye Yuan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, suara halus itu terdengar sekali lagi, waktunya telah tiba, tes Earth Carnage dimulai. Petik 2. Setelah pendaratan suara ini, Ye Yuan menemukan keheranannya bahwa ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di depan, bergegas ke arahnya dengan momentum yang tak tertahankan. Binatang buas ini hampir memenuhi seluruh ruang. Bahkan tidak ada tempat untuk melarikan diri sama sekali. Binatang buas ini hanya binatang tingkat pertama level 1 peringkat 1 surgawi. Hanya saja angkanya terlalu menakutkan. Level pertama adalah serangan kemauan keras. Level kedua ini adalah serangan binatang buas. Menarik. Ekspresi Ye Yuan berubah keras, memegang pedang dan menekan maju, langsung menyerbu gerombolan binatang buas. Gerombolan binatang buas praktis menelan Ye Yuan segera. Tarian pedang Ye Yuan kedap udara, bola-bali di dalam gerombolan binatang buas, terus-menerus menuai kehidupan binatang buas. Bab 1368, tidak lagi sensasional. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Aduh, kamu binatang buas berani headbutt aku akan headbutt kamu. Petik 2. Sambil berbicara, sosok Little Fatty berlari dan benar-benar headbutted. Binatang surgawi itu langsung diketuk terbang oleh Little Fatty, segera merobohkan kawanan besar. Ketika Xie Jingyi melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa senang dan berkata, "Haha, yang meminta kamu untuk memprovokasi kakek Xie kamu. Sekarang, Anda tahu kehebatan saya. Ya ampun, di sini lagi." Petik 2. Jujur, jika Ye Yuan ada di sini, dia mungkin akan mendapatkan kejutan besar juga. Meskipun Little Fatty ini tidak memiliki banyak teknik bela diri yang kuat, teknik pergerakannya adalah kelas 1. Menolak bola-bali di dalam gerombolan binatang buas, binatang-binatang suci itu sebenarnya tidak bisa menangkapnya. Baru saja, ia secara tidak sengaja terbentur oleh binatang buas, ia segera membalas. Ini sudah gelombang ke-9. Tingkat binatang surgawi telah lama dinaikkan ke bintang 1 tingkat menengah. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana jajaran binatang buas surgawi tidak tinggi. Jumlahnya sangat mengkhawatirkan, sama sekali tidak dapat membunuh sepenuhnya. Terutama setelah beberapa gelombang, setelah dunia binatang suci meningkat ke bintang 1 tingkat menengah, tekanan seniman bela diri tiba-tiba akan melambung. Namun, Little Fatty mengandalkan keunggulan teknik gerakan dan masih punya banyak ruang untuk bermanuver sampai sekarang. Ye Yuan, Pang itu pasti tidak bisa membayangkan bahwa aku, Xie Jingyi, akan sangat santai kali ini, kan? Little Fatty berkata sambil tertawa puas. Posisi top dog ini, aku mengklaimnya. Babak ini, saya harus memecahkan rekor dan menyingkirkannya jauh di belakang. Qin Shao berkata dan menggertakkan giginya. Qin Shao adalah talenta top keluarga Qin generasi ini. Dia adalah sepupu Qin Peiyu, tapi dia hanya putra seorang selir. Statusnya di keluarga Qin tidak tinggi. Keluarga Qin penuh dengan talenta. Dia mengandalkan bakatnya untuk keluar dari pengepungan berat dan menjadi jenius nomor 1 generasi Qin keluarga ini. Di keluarga Qin, klan keluarga besar semacam ini, persaingan di antara generasi muda sangat brutal. Bahkan sekarang, dia dan Su Yuchang 3 orang secara bersamaan disebut Wu Meng Four Young Masters, tetapi meskipun demikian, statusnya dalam keluarga Qin jauh lebih rendah daripada yang lain. Karena di atasnya, di Akademi Wu Meng, masih ada beberapa musuh yang tangguh. Wu Meng Four Young Masters hanya bertengkar di depan klan keluarga. Oleh karena itu, ia ingin mengejutkan dunia dalam satu prestasi brilian dalam ujian masuk kali ini, dan mengalahkan para jenius lainnya, menjadi anjing top. Dengan begitu, dia benar-benar bisa memasuki inti keluarga Qin. Itu hanya untuk melihat pedang Qin Shao bergerak dengan berani dan tanpa kendala, mirip dengan zona tak bertuan di gerombolan binatang, kekuatannya luar biasa. Pemuda yang disebut Ye Yuan itu tidak bisa diremehkan. Bahkan jika aku benar-benar mendapatkan top dog, aku sama sekali tidak bisa menurunkan kewaspadaanku juga. Meskipun kekuatannya saat ini tidak kuat, begitu dia memasuki Akademi Wu Meng, dia sangat mungkin mengejar dan melampaui seniornya. Qin Shao berpikir sendiri. Penampilan Ye Yuan di babak pertama membuatnya merasakan tekanan luar biasa. Su Yuchang dan yang lainnya memang kompetitornya. Tetapi potensi orang-orang itu, dia sedikit banyak tahu. Tapi kinerja putaran pertama Ye Yuan terlalu mencengangkan, menunjukkan potensi tanpa batas. Jika Ye Yuan bisa berhasil melewati 3 level, dia mungkin menjadi lawan yang tangguh di masa depan. Orang harus tahu bahwa Akademi Wu Meng bukan hanya tinggal 1 atau 2 tahun. Dalam 1000 tahun ke depan, mereka semua harus belajar di sini.
Begitu lama, tidak ada yang tahu variabel apa yang akan terjadi juga. Ye Yuan menemukan bahwa dia masih bisa menipu. Mungkin ini tidak bisa disebut curang, tapi itu adalah keahliannya sebagai seorang alkemis. Menghadapi binatang-binatang suci dengan groto mendalam realem, ia tidak perlu mengeluarkan banyak esensi surgawi. Dengan kontrol yang sangat baik atas esensi surgawi, kemampuan bertahannya sangat meningkat dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Putaran ini, yang mereka berlomba bukanlah berapa banyak musuh yang terbunuh. Tapi, bertahan hidup. Binatang surgawi seperti air jinak, bahkan jika ranahnya lebih rendah, itu adalah tekanan yang cukup besar untuk seniman bela diri yang sama juga. Untuk bisa keluar dari babak pertama, mereka bisa dikatakan jenius di antara para jenius. Kekuatan mereka adalah yang terbaik di atas yang lain. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, bisa bertahan 3 atau 4 gelombang sudah dianggap sangat mengesankan. Kontrol luar biasa Ye Yuan atas esensi surgawi dapat membiarkannya membunuh bahkan lebih banyak binatang suci dengan esensi paling tidak surgawi. Pengalaman tempur Ye Yuan sangat kaya, jauh dari apa yang orang lain bisa dibandingkan. Berjalan jauh-jauh dari Immortal Grove World, pertempuran yang telah dia lihat sebelumnya, para jenius lainnya belum pernah melihat sama sekali. Tingkat pembantaian seperti ini tidak ada artinya baginya. Tentu saja, kelemahan terbesar Ye Yuan adalah teknik bela dirinya. Meskipun Fast Heaven Sword Art cukup bagus, dibandingkan dengan Qin Shao, para jenius yang keluar dari keluarga besar, itu memiliki kekurangan yang melekat. Poin ini, Ye Yuan mengalaminya segera dalam pertempuran. Pada gelombang ke-20, semua kekuatan binatang buas surgawi naik panggung lain, semua menjadi bintang 1 tahap akhir. Segera, Ye Yuan merasakan tekanan padanya melonjak tajam. Kecepatan konsumsi esensi surgawi juga meningkat secara signifikan. Gelombang ke-20 ini memang luar biasa. Mungkin ada cukup banyak orang yang akan jatuh pada level ini, kan? Ye Yuan memperkirakannya dalam benaknya. Pada kenyataannya, hanya 30% yang dapat bertahan hingga gelombang ke-20, hanya kurang dari 2.000 orang. Tidak setiap orang bisa menyelamatkan esensi surgawi seperti Ye Yuan, menghabiskan sampai sekarang. Meski begitu, konsumsi intensitas tinggi seperti itu, esensi surgawinya juga semakin rendah. Mulai sekarang, akan ada kerjasama pembentukan arai di antara binatang suci. Setiap putaran yang dilewati akan menambah 10 poin. Petik 2. Saat gelombang ke-20 berlalu, suara halus itu terdengar sekali lagi. Kemudian, gelombang besar binatang surgawi menyerang. Hanya saja kali ini, mereka tidak lagi mengamuk di sekitar seperti sebelumnya. Di antara satu sama lain, ada beberapa pesanan. Melihat ini, Ye Yuan merasakan kepalanya sakit, dan dia berkata dengan senyum pahit, sepertinya Earth Carnage babak ini tidak bisa mendapatkan banyak poin. Ye Yuan menggunakan semua kekuatannya dan bahkan menggunakan suara Dewa Naga pada akhirnya berhenti pada gelombang ke-23 dengan menyesal. Di bawah kerja sama beberapa lusin hewan surgawi, Ye Yuan diinjak-injak menjadi daging cincang pada akhirnya. Kesadarannya tiba-tiba menarik diri, kembali ke tubuhnya. Ye Yuan, menyelesaikan 23 putaran, mendapatkan 30 poin. Total poin, 120. Mengumumkan lelaki tua itu di peron secara langsung. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua menghela napas panjang lega. Membuatku takut sampai mati. Saya bahkan berpikir bahwa orang ini akan menentang surga sepanjang jalan. Petik 2. Melihatnya sekarang, itu juga hanya kemauan martial Dao-nya sedikit lebih kencang. Kekuatan sejatinya masih jauh. Petik 2. Performa ronde ini tidak bagus menunjukkan bahwa kekuatannya secara keseluruhan tidak bisa melakukannya. Fokus ujian-ujian adalah kekuatan keseluruhan. Menambahkan bersama hasil dari 3 putaran adalah tolok ukur terakhir untuk menilai potensi seseorang. Petik 2. Saat Groto tahap menengah satu-satunya yang tersisa di antara orang-orang pergi, setiap tindakan dan gerakan Ye Yuan secara alami menarik banyak perhatian. Tapi sangat jelas, cahayanya yang menyilaukan tidak bertahan lama. Performa Ye Yuan pada babak ini tidak mengherankan. Bahkan bisa dikatakan berada di bawah. Ini membuat Ye Yuan jauh dari topik pembicaraan. Orang-orang ini juga kehilangan minat padanya. Oleh karena itu, titik fokus semua orang ditempatkan pada anjing teratas kali ini. Segera, kesadaran Xie Jingyi juga kembali ke tubuhnya. Melihat pria tua itu mengumumkan hasil Little Fatty, Ye Yuan juga sangat terkejut. Orang ini benar-benar berhasil mencapai gelombang ke-25, mendapatkan 50 poin.
Ketika dia datang ke ruang tunggu dan melihat Ye Yuan, dia berkata dengan sombong, "Haha, kali ini, kakak ini mengalahkanmu, kan?" Melihat ekspresimu, Tuan Fatih, aku sangat menikmatinya. Petik 2. Bab 1369, kamu takut. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan memang agak terkejut. Little Fatih melewati babak pertama dengan susah payah, jadi Ye Yuan tidak berharap bahwa dia benar-benar mendapatkan poin di babak kedua. Sepertinya pelawak ini, Little Fatih, tidak sesederhana seperti dia melihat ke permukaan. Meskipun putaran kedua ini dilakukan di bawah lingkungan yang sangat adil, itu juga dianggap masing-masing berusaha mengungguli yang lain. Setiap orang memiliki beberapa kemampuan kartu truf mereka sendiri, walaupun dibatasi dengan berbagai cara. Tetapi dengan Xie Jingyi berhasil melewati putaran, Ye Yuan juga senang untuknya. Tidak bisa mengatakan bahwa kamu benar-benar memiliki kemampuan. Ye Yuan tertawa dan berkata. Xie Jingyi juga tersenyum dan berkata, orang yang mampu adalah kamu. Meskipun ranah kultivasi disesuaikan, mampu melewati babak kedua dengan kekuatanmu sudah sangat sulit untuk memulai. Petik 2. Waktu berlalu hari demi hari. Seorang seniman bela diri demi satu terbunuh di ruang kesadaran, lalu keluar. Di babak ini, hasil Ye Yuan tidak hanya tidak dianggap luar biasa, bahkan agak pucat dibandingkan. Tapi semua ini, Ye Yuan sebenarnya mengharapkannya sampai batas tertentu dan juga tidak benar-benar sedih. Sejak datang ke dunia Heavenspan, Ye Yuan sudah meluruskan pikirannya. Dia bukan lagi putra surga yang sombong yang memiliki pengalaman seumur hidup dan juga tidak bisa menghancurkan seperti di masa lalu. Tapi dia bisa mengambilnya selangkah demi selangkah, berjalan dengan kuat. Pada kenyataannya, jalur kultivasi Ye Yuan baru saja dimulai. Sangat normal baginya untuk tidak dapat bersaing dengan para murid yang keluarga besar terawat. Tapi sekali lagi, kekuatan Grotto mendalamnya tahap menengah yang mampu melakukannya sejauh ini sudah menghancurkan banyak pembangkit tenaga listrik. Dia percaya bahwa ketika wilayah kultivasinya naik, dia benar-benar tidak akan lebih buruk daripada yang disebut jenius ini. Setelah sebulan, putaran kedua, Earth Carnage, berakhir. Qin Shao mengguncang yang lain di belakang dengan hasil 40 gelombang, meninggalkan mereka jauh di belakang dalam debu. Setelah 2 putaran, ia menempati peringkat pertama dengan 315 poin. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah Jia Chong dari Brilliant Peace City benar-benar menyusul dari belakang setelah putaran ini, melampaui Su Yuchang, dan berada di peringkat kedua. Hasilnya adalah 36 gelombang. Melihat Jia Chong mendapatkan hasil ini, ekspresi Xie Jingyi menjadi sangat jelek lagi. Dan tepat saat hasilnya diumumkan, Jia Chong benar-benar berjalan menuju Xie Jingyi. Dia memandang Xie Jingyi dengan tatapan angkuh dan berkata dengan jijik, aku tidak menyangka kamu, sampah semacam ini, bisa benar-benar membersihkan 2 putaran juga. Tapi, tidak ada gunanya. Anda melihatnya sendiri juga, perbedaan antara Anda dan saya seperti kunang-kunang versus bulan yang cerah. Kamu juga tidak kencing dan memeriksa dirimu sendiri, apakah kamu layak untuk Lin Xiu? Petik 2. Tindakannya ini segera menarik perhatian semua orang. Setelah 2 putaran, kinerja Jia Chong terlalu mencolok. Itu tidak akan berlaku bahkan jika orang tidak mau memperhatikannya. Hanya saja, semua orang tidak berharap bahwa Jia Chong akan berlari di depan sedikit berlemak untuk melakukan unjuk kekuatan. Wajah Xie Jingyi berubah dari hijau menjadi putih, tetapi seluruh tubuhnya gemetaran, bahkan tidak bisa berbicara. Dia benar-benar takut pada Jia Chong. Jia Chong terlalu kuat, untuk dapat mengisi ke posisi kedua dari 1 juta orang, kekuatannya bisa dibayangkan. Selain itu, kekuatan semacam ini adalah kekuatan serba bisa. Xie Jingyi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibanggakan di depannya. Mengenai kinerja Xie Jingyi, Jia Chong sangat puas. Kilatan dingin tiba-tiba muncul di matanya ketika dia berkata dengan suara dingin, juga, jika kamu membiarkan aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu adalah pria Siu lagi lain kali, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Xie Jingyi membuka mulutnya, sangat ingin menyangkal, tetapi dia tidak bisa berbicara. Menjadi saingan cinta dengan orang seperti itu terlalu berbahaya. Kamu takut. Tepat pada saat ini, Ye Yuan, yang berada di samping Xie Jingyi, berbicara. Satu kalimat membuat semua orang tercengang. Mata Jia Chong menyipit, dan dia menatap Ye Yuan, berkata dengan suara dingin, aku tahu kamu, Ye Yuan. Performa putaran pertama Anda cukup bagus. Saya awalnya berpikir bahwa Anda adalah lawan yang tangguh, tapi sayangnya, kekuatan Anda terlalu buruk. Apa, Anda ingin membela sampah ini?
Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata lagi, kamu takut. Tidak tahu mengapa, melihat senyum kekuatan Ye Yuan, Jia Chong sebenarnya merasa agak kurang percaya diri. Lelucon yang luar biasa. Anda mengatakan bahwa saya takut dengan sampah ini. Hahaha, apakah semua orang berpikir itu lucu atau tidak? Jia Chong berkata sambil tertawa keras. Tentu saja, tidak hanya karena dia merasa itu lucu, yang lain juga merasa itu konyol. Jia Chong adalah tempat kedua tes saat ini. Tidak peduli apa, dia juga bukan apa yang bisa dibandingkan dengan sampah. Ye Yuan ini tampaknya memiliki hubungan yang cukup baik dengan lemak itu. Dia berdiri untuknya. Hanya saja kata-kata ini dikatakan agak membingungkan. Petik 2. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa jenius nomor 1 Brilliant Peace City sebenarnya adalah saingan cinta dari lemak ini. Jia Chong akan takut akan lemak kecil ini. Bukankah ini membuat lelucon? Petik 2. Lemak kecil ini adalah pelawak. Mungkinkah itu menginfeksi Ye Yuan? Hahaha. Kata-kata Ye Yuan tidak masuk akal tetapi menimbulkan gelombang ejekan. Tidak masalah melihat dari sudut mana, Jia Chong tidak punya alasan untuk takut pada pemula seperti itu juga. Hanya saja Ye Yuan tampak agak tenang ketika dia berkata dengan dingin, pertama, aku tahu bahwa kamu sama sekali tidak menempatkannya di hadapanmu, berpikir bahwa tidak mungkin dia lulus ujian. Oleh karena itu, Anda menghina untuk datang dan memamerkan keunggulan Anda kepadanya. Tetapi Anda melakukannya sekarang. Ini menunjukkan bahwa dia melewati 2 putaran secara berurutan sudah hampir memiliki kualifikasi untuk berdiri di platform yang sama dengan Anda. Anda melihat potensinya, jadi Anda merasa terancam. Petik 2. Tatapan Ye Yuan memanas, mengucapkan setiap kata, mengatakannya dengan wajar. Orang-orang yang membuat banyak kebisingan sekarang semua menutup mulut dengan masuk akal saat ini. Kata-kata Ye Yuan benar-benar membuat mereka tidak dapat membantah. Wajah Jia Chong jatuh, seolah-olah kata-kata Ye Yuan menghantam tempat sakitnya, menggali hal-hal di lubuk hatinya. Jujur, bahkan dia sendiri juga tidak tahu mengapa dia ingin datang sekarang. Xie Jingyi ini, dia tidak mementingkan sama sekali. Kekeliruan. Saya datang untuk memperingatkan dia hanya karena dia berbicara besar sekarang, mengatakan bahwa dia adalah pria Lin Xiu. Dia tidak layak, Jia Chong berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini justru poin kedua yang saya bicarakan. Anda tidak sabar untuk datang dan menunjukkan kedaulatan Anda, menunjukkan bahwa Anda tidak percaya diri. Jika Anda benar-benar percaya diri, Anda hanya akan menepisnya dengan tawa. Karena dia tidak memposting ancaman kepada Anda. Sekarang, kamu takut. Petik 2. Ekspresi Jia Chong berubah. Setiap kata Ye Yuan menghantam hati, membuat hatinya tenggelam. Bahkan dia sendiri tidak bisa menahan keraguan dirinya juga. Mungkinkah saya benar-benar takut? Ekspresi Jia Chong sangat buruk. Serangan niat membunuh samar tak terlihat terkunci pada Ye Yuan dan Xie Jingyi. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin membuktikan bahwa Lin Xiu adalah milikmu, maka gunakan kekuatanmu untuk mendapatkan hatinya, lalu pamer di depan Fatih. Ancaman sia-sia semacam ini hanya akan membuat Anda tampak sangat tidak toleran. Petik 2. Ekspresi Jia Chong suram sampai air menetes keluar, dan dia berkata dengan suara dingin, lelucon. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menilai saya? Ketika kekuatanmu melebihi kekuatanku, maka datanglah di depanku untuk berbicara omong kosong. Tapi sangat bagus, sekarang, Anda telah berhasil membangkitkan kemarahan saya. Aku akan membuatmu dan si gemuk ini tahu apa yang disebut keputusasaan. Petik 2. Ye Yuan menjawab, dengan acuh tak acuh, tenang, hari itu tidak akan terlalu jauh. Tidak ada kesulitan dalam melampaui Anda. Petik 2. Bab 1370 banding 1370. Betapa arogannya. Meskipun orang ini memiliki beberapa potensi, ingin melampaui Jia Chong, dia mungkin masih agak terlalu lembut. Petik 2. Melihat kekuatan Jia Chong, dia juga akan berada di posisi 3 tidak peduli apa yang ada di babak ketiga, kan? Kekuatan keseluruhan menjadi sangat kuat, Ye Yuan benar-benar berani mengatakannya. Petik 2. Bocah ini mungkin sombong. Saya pikir hasil putaran pertamanya tidak buruk dan bisa mengabaikan orang lain. Dia juga tidak memikirkannya, bahkan pada putaran pertama, Jia Chong juga tidak lebih buruk darinya. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan segera menendang gelombang di kerumunan. Kata-kata ini agak sombong. Penampilan putaran pertama Ye Yuan memang menarik. Namun di babak kedua, ia langsung mengungkapkan warna aslinya.
Kekuatan keseluruhannya sama sekali tidak setingkat Jia Chong. Dengan 2 putaran, hasil Ye Yuan sudah memudar ke kerumunan. Lupakan Jia Chong, bahkan beberapa yang berperingkat sedikit di belakang juga menyusul dari belakang, melampaui dia. Hahaha, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Saya ingin melihat bagaimana Anda melampaui saya. Kenapa tidak? Mari bersaing di babak ketiga, bagaimana? Jia Chong berkata dengan nada menindas. Babak ketiga, iluminasi, bertanding tentang kemampuan pemahaman. Tekad, kekuatan, kemampuan pemahaman, ini adalah tujuan sebenarnya dari 3 putaran penilaian Akademi Wumeng. Hanya dengan sepenuhnya melewati 3 putaran adalah salah satu yang layak perawatan Akademi Wumeng, menjadi siswa resmi. Jia Chong yakin bahwa Ye Yuan hanya mengancam dengan cara, tetapi dalam hati gemetar, dan tidak berani bersaing dengannya. Menilai dari usia tulang, dia hampir sama dengan Ye Yuan. Namun, dia adalah Grand Grotto mendalam yang sempurna saat ini, sementara Ye Yuan hanya Grotto mendalam tingkat menengah. Hanya dengan menilai dari bidang kultivasi, itu sudah cukup untuk menunjukkan banyak masalah. Keinginan bela diri Dao hal ini tidak terkait dengan ranah kultivasi. Tetapi kemampuan pemahaman hal ini memiliki hubungan yang cukup besar dengan dunia kultivasi. Ye Yuan memandang Jia Chong dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, baiklah, bagaimana cara bersaing? Jia Chong mencibir dingin di dalam hatinya. Sepertinya orang ini membual sendiri dengan biayanya sendiri, dengan keras kepala bertahan sampai akhir. Karena itu masalahnya, maka biarkan kamu kehilangan segalanya. Biarkan Anda tahu apa hasil dari membela sampah ini. Jia Chong tertawa dingin di dalam hatinya. Bersaing dalam poin. Orang yang menang mendapatkan semua poin pihak lain. Apakah kamu berani? Jia Chong berkata dengan cara yang mengesankan. Ye Yuan senang saat dia mendengar dan berkata sambil tersenyum, karena kamu begitu murah hati, maka poin Anda, saya akan mengambilnya sendiri dan menerimanya. Petik 2. Semua orang memandang Ye Yuan seperti melihat pada orang bodoh, merasa bahwa orang ini benar-benar gila. Xie Jingyi menarik pakaian Ye Yuan dan berbisik, saudaraku, saya telah menerima niat baik Anda. Tapi jangan bersaing dengannya. Anda bukan lawannya. Orang ini dikenal sebagai jenius nomor 1 kota Brilliant Peace, kemampuan pemahamannya menjadi sangat tinggi. Apapun metode kultivasi dan teknik bela diri mencapai tangannya, tidak ada yang tidak bisa dia pahami. Petik 2. Jia Chong tertawa keras dan berkata, mendengar itu. Ye Yuan, membual juga tergantung pada target. Tidak ada yang bisa menyatakan menjadi jenius. Petik 2. Tetapi Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan berkata kepada orang tua di peron dengan tinju yang menangkup, pelajar Ye Yuan, meminta guru untuk menjadi saksi dan mengatur perjanjian taruhan dengannya. Orang tua itu sudah lama memperhatikan situasi di sini. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Akademi Wumeng mendorong kompetisi semacam ini. Perjanjian perjudian yang tidak mempengaruhi keseluruhan, mereka tidak melarang hal-hal seperti itu. Hanya saja seperti hari ini, membuat perjanjian perjudian bahkan sebelum memasuki sekte, itu benar-benar tidak sering terlihat. Pria tua itu mengangguk dan berkata, bisa. Tindakan Ye Yuan membuat semua orang tertegun. Setuju seperti ini. Kepala Ye Yuan ini tidak akan rusak, kan? Ye Yuan, ini, baiklah, berhentilah bersikap bodoh secara sentimental. Jika Anda seorang pria, bersihkan ronde ketiga ini dengan benar, jangan biarkan orang lain memandang rendah Anda. Ye Yuan berkata dengan dingin. Xie Jingyi telah menyesal dan bersalah menulis di wajahnya. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, dia mengertakkan giginya dan berkata, kamu yakin saja, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Jia Chong, jangan salahkan kami karena mengganggu Anda. Guru, poin Ye Yuan tidak cukup, jadi saya akan bertaruh semua poin saya juga. Jika kita menang, semua poin adalah milik Ye Yuan, jika kalah, poin kami semua akan jatuh padanya. Petik 2. Juga tidak diketahui dari mana keberanian Xie Jingyi berasal, untuk benar-benar membuat keputusan semacam ini. Sebelumnya, ketika dia melihat Jia Chong, dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih memiliki sisi berdarah panas. Sorot mata Xie Jingyi, Jia Chong sangat tidak menyukainya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa lawan yang selalu dia pandangi ini tampaknya benar-benar telah tumbuh dewasa. Bodoh. Karena Anda memberikan poin gratis kepada saya, maka saya akan menerimanya. Saya akan memberi tahu kalian apa yang disebut disparitas. Jia Chong berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan memandang Xie Jingyi agak terkejut, menepuk pundaknya, dan berkata sambil tersenyum, tenang, tidak akan kalah. Poinnya,
Mari kita masing-masing mengambil setengahnya. Petik 2. Semua orang terdiam. Ini belum dimulai, dan mereka sudah mulai membagi jarahan. Pria ini juga terlalu merendahkan. Orang tua itu tidak bisa berhenti mengukur Ye Yuan dengan penasaran. Dia sangat ingin melihat jejak kegelisahan dari mata Ye Yuan. Tapi dia kecewa. Ye Yuan tampaknya memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang, tidak menempatkan Jia Chong sama sekali. Dia sangat bingung, di mana kepercayaan diri Ye Yuan berada. Babak kedua sudah benar-benar mengekspos standar sejati Ye Yuan. Mungkin dia punya potensi, tapi sama sekali tidak sekuat apa yang dia tunjukkan di babak pertama. Umurnya mirip dengan Jia Chong, tetapi dua alam minor lebih rendah darinya, perbedaan itu sudah sangat jelas. Tentu saja, keraguan ini, dia hanya menyimpannya dalam pikirannya. Dia sangat ingin tahu sejauh mana Ye Yuan bisa melakukannya. Baiklah, bisa berjalan ke langkah ini, semua orang sudah membuktikan kekuatanmu. Babak ketiga ini adalah ujian, tetapi bagi Anda semua, ini juga peluang keberuntungan. Seberapa banyak yang dapat Anda pahami akan tergantung pada nasib baik Anda. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Mendengar kata-kata pria tua itu, wajah semua orang dengan samar-samar memperlihatkan ekspresi antisipasi. 3 putaran ujian masuk, babak ketiga ini adalah yang paling misterius. Meskipun semua orang tahu bahwa apa yang diuji dalam tes putaran ini adalah kemampuan pemahaman, mereka tidak tahu secara spesifik isi tes. Karena tes babak ketiga ini sangat rahasia bagi dunia luar. Sekarang, Anda semua bersumpah surgawi Dao Sumpah, Anda tidak akan mengungkapkan apapun tentang konten tes babak ketiga ini keluar. Mereka yang tidak mau bersumpah bisa menarik diri sekarang. Kata lelaki tua itu dengan serius. Ye Yuan juga sangat ingin tahu. Itu terlihat seperti isi dari tes babak ketiga ini yang tampaknya agak luar biasa. Di bawah pimpinan pria tua itu, semua orang berpartisipasi dalam sumpah surgawi-surgawi. Sekarang, kalian semua kembali ke kursi lotus masing-masing. Isi tes dari putaran ketiga ini adalah untuk memahami seperangkat metode penanaman. Nama metode kultivasi ini adalah Formula Wu Meng Wargot. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Sebuah batu mengaduk gelombang ribuan lantai. Kata-kata orang tua itu segera membuat orang yang tersisa melihat. Ini sebenarnya Formula Wu Meng Wargot. Saya tidak berharap bahwa kita benar-benar dapat memahami Formula Wu Meng Wargot. Petik 2. Formula Wu Meng Wargot adalah tuan kota, metode kultivasi utama yang mulia. Seseorang dapat mengolah semua jalan ke alam dewa surgawi. Pantas. Tidak heran konten tes babak ketiga ini selalu dirahasiakan keluar. Petik 2. Ini benar-benar kekayaan yang baik dari 3 masa hidup. Mampu memahami Formula Wu Meng Wargot, bahkan jika dihilangkan di babak ini, itu layak juga. Petik 2. Bahkan jika hanya memahami sedikit, metode kultivasi ini juga cukup untuk memberi kita manfaat bagi kehidupan. Titik. Bab 1371 banding 1371. Mulai dari sekarang, kalian semua memiliki waktu 1 bulan untuk memahami metode budidaya tingkat pertama Formula Wu Meng Wargot. Setelah sebulan, Anda semua akan memutar metode penanaman pada pilar batu giok ini. Anda hanya perlu membuat pilar batu giok menyala 5 garis skala, dan itu dianggap sebagai izin. Setelah 5 garis skala, setiap skala lebih tinggi, Anda akan mendapatkan 15 poin. Petik 2. Di depan alun-alun berdiri pilar batu giok hijau zamrud. Ada 30 garis skala pada pilar batu giok. Mereka secara alami mewakili tingkat pemahaman 30 tingkat. 5 skala dan kamu lulus ujian. Maka bukankah putaran ini sangat mudah? Ye Yuan berkata agak ingin tahu. Xie Jingyi tersenyum pahit dan berkata, bagaimana mungkin semudah yang kamu pikirkan? Sebenarnya, babak ini adalah yang paling sulit di antara 3 putaran. Formula Wu Meng Wargot luas dan mendalam, berapa banyak yang bisa dipahami seseorang dalam waktu 1 bulan. Saat ini, masih ada sekitar 2.000 orang yang tersisa. Akan sangat bagus untuk memiliki 4 hingga 500 orang yang tersisa pada akhirnya. Mayoritas standar rakyat juga hanya sekitar 3 atau 4 skala. 5 skala sangat sulit. Jika Anda membuat orang-orang yang tersingkir datang dan memahami, akan sangat mengesankan untuk dapat memiliki 1 skala. Petik 2. Ye Yuan mulai mengerti dalam hatinya dan memiliki pemahaman langsung tentang kesulitan babak ini. Tapi ini bukan masalah baginya. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan pemahamannya. Jadi begitulah adanya. Lalu menurut Anda, berapa banyak skala yang bisa dijangkau Jia Chong? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Xie Jingyi berubah menjadi keras,
dan dia berkata, di legenda, rekor tertinggi untuk putaran ini adalah 23 skala. Pada tahun-tahun normal, angka 1 adalah sekitar 15 hingga 16 skala. Jika menilai dia menurut tempat ketiga, kira-kira 12-13 skala. Ye Yuan, apakah Anda percaya diri? Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja mengembalikan hatimu. Yang harus Anda lakukan adalah memahami dengan baik dan berhasil menyelesaikan putaran. Petik 2. Melihat Ye Yuan sangat yakin, Xie Jingyi banyak duduk di hatinya. Mungkin Ye Yuan benar-benar bisa membuat keajaiban. Sekarang, ronde ketiga, penerangan, mulai. Mengikuti suara pria tua itu terdengar, kesadaran semua orang ditarik keluar dari tubuh sekali lagi. Di ruang kesadaran, Ye Yuan dikelilingi oleh prasasti surgawi yang tak ada habisnya. Saat ini, prasasti surgawi sudah bukan hal yang tak terduga untuk Ye Yuan lagi. Metode kultivasi ini, tampaknya sangat sederhana. Ye Yuan melihat-lihat prasasti surgawi dan menemukan bahwa metode kultivasi ini ternyata sangat sederhana. Awalnya, dia masih ingin memahaminya dengan sungguh-sungguh tetapi menemukan bahwa prasasti-prasasti surgawi ini mudah dilihat secara sekilas. Tidak ada misteri untuk berbicara di depannya sama sekali. Sedikit pemahaman muncul dalam hati Ye Yuan saat dia menghela nafas secara emosional dan berkata, ya, Canon Chaos Heavenspan mencakup semuanya. Tidak tahu berapa banyak level yang lebih kuat dari formula Wu Meng Wargot ini. Tidak heran itu akan sangat sederhana. Petik 2. Ye Yuan menemukan alasannya dengan sangat cepat. Cakrawalanya terlalu tinggi. Metode kultivasi seperti apa yang diubah oleh Canon Chaos Heavenspan di masa depan, Ye Yuan juga tidak jelas. Tetapi untuk dapat memicu Gunung Heavenspan ilusi untuk turun, metode budidaya tingkat pertama ini sama sekali tidak biasa. Ye Yuan menciptakan Canon Chaos Heavenspan, kemudian datang untuk memahami formula Wu Meng Wargot, dia seperti siswa papan atas yang belajar matematika tingkat lanjut yang akan mengerjakan soal matematika sekolah dasar. Terlalu sederhana, metode kultivasi ini memiliki kelebihan. Tapi sayangnya, ini sedikit dangkal. Jika sedikit memodifikasinya, seharusnya memiliki potensi yang lebih besar. Tetapi ranah saya saat ini terlalu rendah. Paling-paling, saya hanya bisa memodifikasi metode kultivasi tingkat pertama ini. Petik 2. Hanya menggunakan waktu 3 hari, Ye Yuan benar-benar memahami formula Wu Meng Wargot. Tidak hanya itu, dia bahkan melihat banyak kekurangan metode kultivasi ini. Selama dia mau, dia bisa membuat metode kultivasi ini lebih sempurna, membiarkan fondasi orang-orang yang mengolahnya menjadi lebih solid. Hanya saja tidak ada artinya dalam dirinya melakukan hal itu sekarang, jadi dia juga tidak bisa diganggu untuk melakukannya. Metode budidaya ini terlalu sederhana. Ye Yuan bosan sampai mati tinggal di belakang dan langsung menarik diri dari ruang kesadaran. Hanya 3 hari, dan seseorang meninggalkan ruang kesadaran. Petik 2. Pikiran lelaki tua di peron itu bergerak, alisnya dirajut rapat, tatapannya mulai mencari di antara kerumunan. Mungkinkah seseorang merasa bahwa formula Wu Meng Wargot terlalu sulit, dan sadar bahwa mereka tidak dapat lulus ujian, sehingga mereka meninggalkan diri mereka sendiri dengan putus asa? Kata lelaki tua lainnya. Kurasa begitu. Tes di masa lalu, tidak peduli betapa berbakatnya siswa, tidak pernah ada preseden untuk keluar dari ruang kesadaran sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, itu benar-benar muncul. Bahkan jika orang-orang itu tahu bahwa mereka tidak dapat lulus ujian, mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk memahami metode kultivasi. Bagaimanapun, formula Meng Meng Wargot, metode kultivasi tingkat ini, adalah satu-satunya di seluruh ibu kota Wumeng, kesempatan yang sulit didapat. Kedua lelaki tua yang memimpin ujian sama-sama memunculkan rasa jijik yang kuat terhadap orang ini. Orang-orang dari martial Dao paling takut mundur dalam menghadapi kesulitan. Pikiran seperti ini, bagaimana mencapai hal-hal besar. Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan meninggalkan kursi lotus dan berjalan menuju ruang tunggu. Itu dia, bocah ini, bakatnya seharusnya sangat buruk, kan? Itu sulit dikatakan juga. Bagaimanapun, kemauan martial Dao dan kemampuan pemahaman tidak memiliki hubungan yang pasti. Umurnya juga tidak muda lagi, tetapi wilayahnya hanya sedikit. Mungkin itu masalah kemampuan pemahaman. Petik 2. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Hanya saja perjanjian taruhannya, mungkin tidak dapat direalisasikan lagi. Awalnya berpikir bahwa dia pasti bisa lulus ujian. Petik 2. Tidak memenuhi perjanjian taruhan, Jia Chong mungkin tidak akan membiarkannya pergi, kan? Karena dia bukan siswa akademi,
hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan kita. Petik 2. Kedua orang sudah menentukan bahwa ini adalah bakat Ye Yuan karena terlalu miskin, tidak dapat memahami formula Wu Meng Wargot. Setelah semua, formula Wu Meng Wargot, metode kultivasi yang mendalam, bahkan hanya tingkat pertama, juga sama sekali tidak bisa dipahami dalam sebulan. Pada kenyataannya, 30 garis skala pada pilar batu giok tidak lengkap, mereka hanya sebagian. Ingin sepenuhnya memahami metode kultivasi tingkat pertama, tidak peduli seberapa berbakat, seseorang perlu waktu 100 tahun juga. Sebulan hanya sedikit pengetahuan yang dangkal. Tapi apakah Ye Yuan tersingkir atau tidak masih harus menunggu sampai setelah tes pilar batu giok untuk memutuskan. Ye Yuan datang sebelum platform, membungkuk ke arah dua pria tua itu sebagai bentuk penghormatan. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri dan masih membuka mulutnya untuk bertanya, Ye Yuan, mengapa Anda menarik diri dari ruang kesadaran begitu cepat? Meskipun metode kultivasi ini mendalam, jika Anda memahami selama 1 bulan, itu cukup untuk memberi manfaat bagi Anda seumur hidup. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian guru. Formula Wu Meng Wargot memang luas dan mendalam. Tapi waktu 1 bulan dengan serius tidak bisa memahami banyak. Saya berencana untuk memahami secara terperinci setelah memasuki akademi. Petik 2. Pria tua itu membeku, agak bingung oleh Ye Yuan. Dengan caramu dulu, kamu masih ingin masuk Akademi Wu Meng. Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu memasuki Akademi Wu Meng hanya dengan 3 hari pemahaman. Wajah lelaki tua itu jatuh, dan dia berkata, Ye Yuan, kamu tidak harus mencapai di luar jangkauanmu sebagai pribadi. Tekad marsial Dao Anda sangat kuat, tetapi karena bakat Anda kurang, Anda harus menebusnya dengan tekun. Bagaimana Anda bisa bicara besar untuk mengesankan orang? Petik 2. Dalam pandangannya, Ye Yuan jelas-jelas terlalu kekurangan bakat, namun bersikeras akting dan pamer. Pada saat itu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ye Yuan hanya sedikit tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, terima kasih atas perhatian guru, Ye Yuan mengerti. Bab 1372 banding 1372. Huhu, sepertinya kamu tidak salah menilai di sini. Penampilan putaran pertamanya menipu kita semua. Sepertinya Guru Lei Dong dan Guru Mu Shen juga tertipu olehnya. Song Fang berkata kepada Jiang Chen sambil tertawa. Tapi Jiang Chen tidak berbicara ketika dia mendengar itu, tampaknya memikirkan sesuatu. Aku bertanya-tanya, apakah menurutmu bakatnya terlalu miskin? Jika bakatnya benar-benar sangat buruk, lalu bagaimana dia membersihkan putaran kedua? Bahkan jika ranah kultivasi dikompensasi, ingin membersihkan putaran juga tidak mudah, kan? Jiang Chen berkata dengan cemberut. Jika bakatnya benar-benar buruk hingga tingkat seperti itu, bahkan jika ranah Grotto Profound tingkat menengah dikompensasi, pada dasarnya tidak mungkin untuk melewati putaran kedua juga. Namun, bukan hanya Ye Yuan yang melewatinya, ia bahkan melampaui 3 gelombang. Maksudmu, Song Fang juga bingung. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Saya juga tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Jia Chong dengan memahami 3 hari. Kesulitan formula Wu Meng Wargot, Anda dan saya terlalu jelas. Petik 2. Song Fang tersenyum pahit dan berkata, apa yang kamu katakan juga masuk akal. Saya menemukan bahwa anak ini hanyalah sebuah keberadaan yang membingungkan. Petik 2. Jiang Chen tersenyum pahit dan berkata, terus menonton itu. Misteri akan diumumkan setelah sebulan. Petik 2. Waktu 1 bulan berlalu dalam sekejap. Ye Yuan datang ke ruang tunggu dan berkultivasi sendiri selama 1 bulan. Jia Chong menarik diri dari ruang kesadaran. Membuka matanya untuk melihatnya, dia menemukan bahwa ruang tunggu itu mengejutkan hanya memiliki 1 orang. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Dia pertama kali terpana, setelah itu, bunga segera mekar di hatinya. Tolol bodoh, langsung menyerah. Jia Chong berkata dengan senyum dingin. Bukan hanya Jia Chong, ketika yang lain melihat Ye Yuan yang sendirian di ruang tunggu, mereka juga terlihat heran. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Ye Yuan berada di ruang tunggu? Petik 2. Tidak tahu berapa lama dia berada di ruang tunggu juga, apakah dia memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang? Atau apakah dia sudah menyerah? Petik 2. Sampah, tentu saja dia sudah menyerah. Formula Meng Meng Wargot, metode kultivasi yang berharga ini, bahkan jika seseorang sepenuhnya menyadari bahwa mereka tidak dapat lulus, mereka akan memahaminya dengan baik juga. Petik 2. Ini sedikit bakat dan dia juga berani menantang Jia Chong, apakah dia lembut di kepala?
Setelah keheranan, semua orang memiliki pandangan menghina Ye Yuan. Awalnya, orang berpikir bahwa dia kurang lebih memiliki beberapa kemampuan untuk ingin bertaruh dengan Jia Chong. Mereka tidak mengira bahwa dia langsung menyerah. Ini datang untuk menjadi bodoh, bukan? Baiklah, saatnya telah tiba. Penilaian sudah dimulai sekarang. Semua pergi ke ruang tunggu. Ketika Anda mendengar nama Anda, muncul dalam urutan yang tepat. Yang pertama, Wang Qiang. Lei Dong berkata dengan suara yang jelas. Ekspresi Wang Qiang, yang dipanggil, berubah kaku, jelas tidak percaya diri. Dia meletakkan tangannya di pilar batu giok dan mulai memutar metode budidaya. Wang Qiang melepaskan semua kekuatannya, tetapi hanya mencapai garis skala ketiga. Wang Qiang, tes gagal. Hancurkan tablet kayu sendiri dan mundur dari ujian, kata Lei Dong. Wang Qiang tidak mau menghancurkan tablet kayu dengan ekspresi menyesal dan langsung dibawa keluar. Lanjut, satu demi satu nama dipanggil. Benar saja, seperti yang dikatakan Xie Jingyi, mayoritas orang tidak dapat mencapai patokan 5 skala. Xie Jingyi berlari di samping Ye Yuan dan bertanya dengan lembut, "Bro, ada apa denganmu? Kapan Anda menarik?" Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saya mengundurkan diri pada hari ketiga." Petik 2. Bola mata Xie Jingyi melebar, dan dia memandang Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata, "Hei, kawan, apa kamu bercanda?" Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Tidak bercanda. Berurusan dengan pria itu, 3 hari sudah cukup." Petik 2. Xie Jingyi terdiam. Aku bertanya-tanya seberapa tebal kulit sapimu. Itu muncul dari Anda engah, kan? Tidak memasuki akademi tidak akan peduli dengan hidup dan mati Anda. Karena itu, kamu tinggal menunggu kematian." Jia Chong tiba di samping dua orang itu, entah kapan dan berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan tidak bisa diganggu bahkan untuk mengangkat alis dan mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya, "Idiot." Ekspresi Jia Chong berubah, dan dia berkata dengan keras, "Apa yang kamu katakan?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tuli? Saya bilang, Anda idiot. Anda idiot. Idiot. Sudah dengar sekarang. Jika Anda tidak mendengar, saya dapat mendesak esensi surgawi dan menjadi sedikit lebih keras." Petik 2. Suara Ye Yuan sudah cukup keras. Hampir setiap orang mendengarnya. Cukup banyak orang yang tidak bisa menahan tawa. Wajah Jia Chong telah lama berubah warna, ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Kecuali, mereka berdua di sana sedang menonton. Dia tidak berani bergerak. "Pang, ketika penilaian selesai, aku akan membuat kamu menyesali semua yang kamu lakukan hari ini." Jia Chong mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Dia menemukan bahwa di depan Ye Yuan, pertengkaran tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Penilaian ini sangat cepat. Tak lama kemudian, sejumlah besar orang dieliminasi. Selanjutnya, Jia Chong. Jia Chong melangkah keluar dari barisan dengan bangga ketika dia dipanggil. Dia sangat percaya diri dengan kemampuan pemahamannya. Di matanya, lawannya hanya memiliki Qin Shao. Yang lain, dia sama sekali tidak menempatkan mereka di pandangannya. Jia Chong menekankan telapak tangannya pada pilar batu giok dan memutar metode budidaya. Pilar giok mulai menyala. Jelas, kecepatan pencahayaannya jauh lebih cepat daripada orang-orang sebelumnya. Dalam sekejap mata, itu menembus 5 garis skala. Setelah menembus 5 garis skala, cahaya pada pilar batu giok tidak berkurang sedikit pun, naik lurus ke atas sepanjang jalan, dan tiba di garis skala ke-10 dengan sangat cepat. Sangat kuat. Kemampuan pemahaman Jia Chong terlalu kuat. Mungkin hanya ada Qin Shao yang bisa bersaing dengannya. Petik 2. Pecahlah melalui garis skala ke-10 dengan begitu cepat, dia kemungkinan besar akan mengenakan biaya hingga tanggal 15. Benar-benar luar biasa. Sepertinya babak ketiga ini, dia masih memiliki harapan untuk mengalahkan Qin Shao. Petik 2. Kemampuan pemahaman Jia Chong memang sangat kuat. Penampilannya yang menakjubkan segera membangkitkan gelombang seru. Bahkan wajah Qin Shao sedikit berubah juga, jelas merasakan tekanan luar biasa. 17 garis skala. Sangat kuat. Akhirnya, Jia Chong berhenti di garis skala ke-17. Hasil ini cukup untuk peringkat pertama di tahun-tahun sebelumnya. Wajah Hu Mengfor yang Masters semuanya sungguh tak terbandingkan. Jelas, mereka tidak berharap bahwa kemampuan pemahaman Jia Chong sebenarnya sangat tinggi. Mendapatkan hasil yang baik, hal pertama yang dipikirkan Jia Chong adalah pamer ke Ye Yuan. Tatapannya melihat ke arah Ye Yuan, memegang merak dan demonstrasi kekuatan di matanya. Tapi sayangnya,
Ye Yuan tidak bisa diganggu bahkan untuk meliriknya. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Pang, akan tiba saatnya kamu menyesal. Jia Chong berpikir dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Selanjutnya, Xie Jingyi. Secara kebetulan, berikutnya setelah Jia Chong sedikit gemuk Xie Jingyi. Ayolah. Ye Yuan tersenyum dan menepuk pundaknya. Xie Jingyi mengangguk dan berdiri di depan pilar batu giok. Little Fatty menarik napas dalam-dalam, menekankan telapak tangannya pada pilar batu giok. Pilar giok perlahan menyala, 1 garis skala, 2 garis skala. Akhirnya, skala Little Fatty berhenti di garis skala kelima. Xie Jingyi memiliki ekspresi ekstasi liar ketika dia berteriak, hahaha, aku tidak mengharapkannya. Saya tidak mengharapkannya. Saya benar-benar lulus ujian. Sniff, sniff, aku benar-benar lulus ujian. Sniff, sniff, Ye Yuan, terima kasih. Petik 2. Saat dia berkata, Xie Jingyi sebenarnya mulai menangis. Sebelum datang ke sini, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar bisa lulus ujian dan menjadi murid Akademi Wumeng. Dia tahu bahwa orang yang paling dia harus berterima kasih adalah Ye Yuan. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.